Pernah gak sih kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja, tapi juga gak tahu kenapa? Atau kamu punya temen yang tiba-tiba menarik diri, jadi pendiam, atau terlalu cemas soal hal kecil? Itu bukan drama, bukan lebay, bisa jadi itu adalah tanda dari kondisi mental yang sedang butuh perhatian. Disinilah psikologi abnormal berperan. Bukan untuk menilai siapa yang normal atau enggak, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik pikiran, perasaan, dan perilaku yang berbeda. Karena di dunia ini yang serba cepat, memahami kesehatan mental bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kalau dengar kata depresi, kadang orang mikirnya cuma sedih biasa. Padahal depresi jauh lebih dari sekedar perasaan sedih. Depresi itu seperti kabut yang gak kelihatan jelas, tapi bisa bikin orang kehilangan arah. Bisa mempengaruhi hubungan, kerjaan, bahkan cara seseorang melihat dirinya sendiri. Dan karena gak kelihatan, banyak orang yang gak sadar atau justru disalahpahami. Depresi adalah salah satu gangguan psikologis yang paling umum dan paling sering disalahpahami. Seseorang yang mengalami depresi bisa merasa kosong, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai, susah tidur, atau justru tidur terus. Nafsu makan bisa berubah, energi turun, bahkan bangun dari tempat tidur aja bisa terasa berat. Ada juga yang merasa bersalah tanpa sebab, merasa gak berguna, dan kehilangan harapan. Dan perlu kalian ketahui, depresi punya banyak bentuk. Ada yang disebut depresi Mayer, yang ditandai dengan perasaan sedih atau kehilangan minat yang berlangsung hampir setiap hari selama 2 minggu atau bisa lebih. Ada juga distimia atau disebut depresi ringan yang berlangsung lama. Gejalanya gak seberat depresi Mayer, tapi bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Yang bikin tricky, orang yang depresi itu sering kelihatan baik-baik aja di luar, tetap bisa ketawa, tetap bisa ngobrol, tapi dalam hatinya lagi berantakan. Depresi itu bukan cuma soal perasaan. Kalau dibiarkan, depresi bisa memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Hubungan dengan keluarga bisa terganggu, karena orang yang depresi jadi mudah menarik diri. Di tempat kerja atau sekolah, performa bisa menurun, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka sedang lelah secara mental. Dan di masyarakat, depresi bisa dianggap hal sepele, padahal itu adalah gangguan yang nyata. Itulah mengapa dukungan sosial itu penting. Kadang satu orang yang mau mendengarkan bisa jadi alasan seseorang bertahan. Yang dibutuhkan bukan solusi cepat, tapi pengertian yang tulus. Depresi itu bukan kelemahan. Itu adalah kondisi yang bisa ditangani dengan dukungan, pemahaman, dan bantuan profesional. Menghadapi depresi memang tidak mudah, tapi itu bukan sesuatu yang harus dijalani sendirian. Hal pertama
pertama yang bisa dilakukan adalah mencari bantuan profesional. Seorang psikolog atau psikiater dapat membantu mengenali kondisi kita dan memberikan penanganan yang sesuai. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah psikoterapi. Misalnya terapi kognitif perilaku atau CBT yang membantu kita memahami pola pikir negatif dan bagaimana cara mengubahnya secara bertahap. Selain terapi, ada juga kondisi tertentu yang membutuhkan obat-obatan. Obat ini diberikan untuk membantu menstabilkan suasana hati atau mengurangi gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Penanganan depresi juga sering membutuhkan pendekatan holistik, yang artinya tidak hanya terfokus pada pikiran, tetapi juga tubuh dan lingkungan, seperti menjaga pola tidur, makan yang cukup dan bergizi, serta berusaha tetap terhubung dengan orang lain. Itu semua menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Yang paling penting adalah menyadari bahwa meminta pertolongan bukanlah kelemahan. Itu adalah langkah awal untuk pulih. Mental health is real, dan itu bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan. Sometimes we smile, we say we're fine, but deep down we're struggling. Dan nggak apa-apa, we all have our own battles. Yang penting kita tahu kapan harus istirahat dan kapan harus reach out for help. Pelan-pelan kita belajar buat lebih peka sama diri sendiri, to slow down, to feel, and to be honest, at least to ourselves. Dan kalau kamu lihat ada orang lain yang mungkin butuh ditemani, just be there. You don't have to fix them. Sometimes presence is enough. Everyone deserves to heal, and you do too.